Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Hasanah. Di sini saya akan mempresentasikan tentang psikologi belajar, yang mana tugas video ini saya gunakan untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah psikologi belajar yang diampu oleh Bu Nur Hayati. Oke, apa sih psikologi belajar itu? Mari kita bahas bersama. Jadi, psikologi belajar menurut Asrori pada tahun 2020 adalah proses belajar yang mana membahas tentang studi persoalan psikologi belajar dan pembelajaran berdasarkan fokus atau ruang lingkup pendidikan yang mencakup upaya untuk mendeskripsikan, memperbaiki dan juga meningkatkan kualitas belajar dan pembelajaran. Sedangkan menurut Nurjan, psikologi belajar adalah suatu ilmu pengetahuan yang mengkaji atau mempelajari tingkah laku individu atau manusia di dalam usaha untuk mengubah tingkah lakunya yang dilandasi oleh nilai-nilai karakteristiknya dalam kehidupan pribadinya atau kehidupan bermasyarakat dan kehidupan dengan alam sekitar melalui proses pendidikan. Sedangkan menurut Syah, psikologi belajar itu adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang proses-proses mental yang terjadi pada individu ketika melakukan aktivitas pembelajaran. Dari tiga pengertian tadi dapat kita simpulkan bahwa psikologi belajar adalah ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan perilaku manusia dalam belajar dan pembelajaran, baik itu dari segi proses mental maupun faktor-faktor yang mempengaruhinya. Adapun ruang lingkup psikologi belajar itu ada 10 yang akan kita bahas bersama kali ini. Yang pertama ada belajar dan perilaku belajar. Kemudian yang kedua ada tinjauan teori belajar. Yang ketiga ada teori belajar behavioristik. Yang keempat adalah teori belajar kognitif. Yang kelima adalah teori belajar humanistik. Yang keenam adalah implikasi teori belajar. Yang ketujuh adalah motivasi belajar. Kemudian yang kedelapan adalah hakikat kesulitan belajar. Yang kesembilan adalah jenis-jenis kesulitan belajar. Dan yang kesepuluh adalah diagnosis kesulitan belajar. Yang mana ruang lingkup ini tadi akan kita pelajari bersama kali ini, teman-teman. Baik, untuk yang pertama, belajar dan perilaku belajar. Apa sih belajar? Apa sih perilaku belajar itu? Jadi, menurut Slavin, belajar itu adalah suatu proses yang dilakukan individu untuk memperoleh perubahan tingkah laku yang relatif permanen sebagai hasil dari pengalaman atau latihan. Sedangkan menurut Gegnet, belajar adalah suatu proses di mana suatu organisme berubah perilakunya karena pengalaman belajar, bukan hanya memperoleh informasi saja, tetapi juga mencakup perubahan sikap, pemikiran, atau keterampilan melalui proses internal dan juga eksternal. Jadi teman-teman, belajar itu adalah ketika kita mampu menerapkan suatu pembelajaran atau suatu pengetahuan yang sudah kita terima, kemudian kita mampu menerapkannya dan itu bisa merubah perilaku kita menjadi lebih baik, maka itu disebut sebagai perilaku belajar. Jadi orang yang belajar itu adalah orang yang bisa merubah perilakunya menjadi lebih baik lagi setelah mereka melakukan pembelajaran. Jadi ketika ada seorang yang belajar tetapi tidak merubah perilaku mereka ketika selesai belajar, maka orang tersebut tidak disebut belajar, seperti itu. Kemudian menurut Winkel, perilaku belajar itu adalah tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang secara aktif dalam rangka untuk memperoleh perubahan perilaku, baik dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, maupun sikap. Sedangkan menurut Purwanto,
Perilaku belajar itu mencakup usaha, kebiasaan, dan juga strategi yang digunakan dalam proses belajar. Perilaku belajar ini mewujudkan bagaimana sih seseorang belajar, seperti mencatat, membaca, bertanya, berdiskusi, menyaring materi, dan juga menjadi indikator motivasi serta strategi belajar yang digunakan. Kalau perilaku belajar itu teman-teman adalah tindakan atau proses yang kita lakukan dalam pembelajaran. Ketika kita dalam proses menulis, ketika kita membaca, ketika kita berdiskusi, lah hal inilah yang disebut sebagai perilaku belajar. Kemudian untuk ruang lingkup psikologi belajar yang kedua adalah tinjauan teori belajar. Tinjauan teori belajar adalah analisis terhadap berbagai pendapat, pendekatan atau pandangan tentang bagaimana manusia belajar. Teori belajar membantu pendidik memahami proses pembelajaran, memilih strategi yang tepat untuk menciptakan lingkungan belajar yang efektif. Jadi teori belajar ini akan kita bahas di selanjutnya tentang bagaimana sih, apa saja sih teori belajar yang ada, sehingga ketika pendidik mengetahui teori belajar, seorang pendidik akan mampu menciptakan proses pembelajaran sesuai dengan kelas yang ada. Yang pertama ada teori belajar behavioristik. Jadi teori belajar ini adalah perubahan perilaku yang terjadi sebagai hasil dari pengalaman, penguatan, dan pembentukan kebiasaan yang diperoleh melalui interaksi dengan lingkungan. Jadi teori behavioristik ini menjelaskan bahwa perilaku belajar itu merupakan perubahan perilaku yang terjadi sebagai hasil dari pengalaman. Jadi dari hasil pengalaman kita nih. Tokohnya ada 3, yaitu John B. Waston, kemudian ada Ivan Petrovich Pavlov, kemudian ada Button Frederick Skinner. Lah, adapun penilaian dari teori ini menurut analisis saya, teori ini tuh cocok untuk keterampilan dasar seperti hafalan dan pembentukan kebiasaan seperti membaca, menulis, berhitung. Karena apa? Karena teori ini menekankan pada pengalaman. Kemudian kelemahan daripada teori ini kurang efektif untuk pengembangan keterampilan berpikir kritis, kreatif, dan juga pemecahan masalah, karena teori ini berpaku pada hafalan itu tadi. Kemudian selanjutnya ada teori belajar kognitif. Teori belajar kognitif menyatakan bahwa motivasi belajar itu adalah dorongan atau kekuatan diri dalam diri seseorang maupun dari luar atau eksternal yang menimbulkan, mengarahkan, dan mempertahankan perilaku belajar. Dengan kata lain, motivasi belajar adalah alasan mengapa sih seseorang itu mau belajar dan terus berusaha dalam belajar. Jadi teori kognitif ini menyatakan bahwa motivasi belajar itu berasal daripada diri kita sendiri atau orang di luar kita, baik itu orang tua, teman, guru, kerabat, atau yang lainnya. Adapun tokohnya yaitu ada Jet Piaget, kemudian ada Jerome Bruner, dan juga ada David Ausubel. Oke. Lah, teori ini kelebihan daripada teori ini yaitu mendorong siswa untuk menganalisis, mengevaluasi, dan memecahkan masalahnya secara mandiri. Jadi bisa mengetahui apa sih yang membuat kita itu tidak semangat belajar, apa. Jadi dianalisis, dicari, dan diketahui, ditentukan. Kekurangan daripada teori ini adalah kurang efektif untuk materi yang bersifat mekanis atau rutinitas, seperti penghafal rumus atau latihan dasar. Jadi kurang cocok teori ini untuk menghafalkan rumus-rumus. Kemudian teori belajar selanjutnya adalah teori humanistik. Teori belajar humanistik menyatakan bahwa belajar itu adalah proses untuk mengembangkan potensi diri secara menyeluruh, mencakup aspek kognitif, afektif, dan juga emosional agar individu menjadi pribadi yang utuh dan juga mandiri. Tokohnya ada Abraham Maslow, ada
Charles Rogers dan juga ada John Hodge. Kelebihan dari teori ini yaitu setiap siswa dipandang sebagai individu yang unik dengan kebutuhan, minat, dan cara belajar yang berbeda. Kekurangannya adalah karena teori ini memberi kebebasan tinggi kepada siswa. Pembelajaran bisa kurang terarah dan tidak sistematis jika tidak dikelola dengan baik. Ruang lingkup selanjutnya adalah implikasi teori belajar. Implikasi itu adalah penerapan dari ketiga teori belajar tadi. Sekarang kita coba yang pertama, penerapan dari teori behavioristik. Yang pertama yaitu latihan berulang. Kemudian memberikan reward atau hadiah. Pembelajarannya terstruktur. Yang kedua, contohnya penerapan dari teori behavioristik yaitu proses belajar dilakukan melalui latihan berulang untuk membentuk kebiasaan. Kemudian menghafal kosakata bahasa Inggris dengan pengulangan terus-menerus. Implikasi teori kognitif, siswa tidak hanya diharapkan bisa menghafal tapi juga memahami, menjelaskan, dan juga menerapkan konsep. Penerapan dari teori humanistik, siswa diberi kebebasan untuk memilih cara atau topik belajar sesuai minat dan juga kebutuhannya. Ruang lingkup selanjutnya adalah motivasi belajar. Apa sih motivasi belajar itu? Motivasi belajar adalah dorongan atau kekuatan dari dalam diri seseorang, baik itu secara intrinsik yang menimbulkan pengarahan dan juga pertahanan perilaku belajar. Dengan kata lain, motivasi belajar itu adalah alasan mengapa seseorang itu mau belajar dan terus berjuang. Ada dua, ada motivasi intrinsik, ada motivasi belajar ekstrinsik. Kalau intrinsik itu adalah selanjutnya adalah motivasi belajar. Motivasi belajar itu adalah alasan kenapa seseorang itu mau belajar dan terus mau berjuang dalam proses pembelajaran. Motivasi belajar ada yang intrinsik, ada yang ekstrinsik. Intrinsik itu adalah motivasi belajar yang berasal dari diri seseorang. Kalau ekstrinsik adalah motivasi belajar yang berasal dari luar diri, dari orang lain, baik itu orang tua, guru, ataupun teman. Kemudian selanjutnya ada hakikat kesulitan belajar. Kesulitan belajar merupakan suatu gejala yang ditunjukkan oleh siswa dalam bentuk kinerja belajar yang rendah, lambat, dan juga sulit dalam memahami materi. Ciri-ciri kesulitan belajar itu adalah kesulitan memahami instruksi guru, lambat dalam membaca, kurang konsentrasi. Adapun jenis-jenis kesulitan belajar, ada kesulitan belajar umum dan juga ada kesulitan belajar spesifik. Kalau kesulitan belajar umum seperti siswa lambat belajar di hampir semua mata pelajaran. Kalau kesulitan belajar spesifik, disleksia, kesulitan membaca dan juga memahami teks lebih khusus. Kemudian ada diagnosis kesulitan belajar. Diagnosis kesulitan belajar adalah proses identifikasi dan juga analisis secara sistematis untuk mengetahui jenis penyebab dan juga tingkat kesulitan belajar. Jadi diagnosis itu adalah proses menentukan dan juga menetapkan apa sih kesulitan belajar yang dialami oleh siswa. Caranya dengan melakukan identifikasi awal, apa penyebabnya, dicari tahu, kemudian pengumpulan data, kemudian analisis dan juga interpretasi, dan yang keempat penetapan diagnosis. Kesimpulannya, belajar adalah proses perubahan perilaku yang melibatkan pikiran, perasaan, dan juga tindakan. Teori-teori belajar seperti behavioristik, kognitif, dan humanistik memberikan panduan dalam memahami cara siswa belajar dan bagaimana guru sebaiknya mengajar. Motivasi berperan penting sebagai pendorong belajar, baik dari dalam maupun luar siswa. Dalam praktiknya, siswa dapat mengalami kesulitan belajar yang perlu dikenali melalui diagnosis yang tepat agar dapat diberikan bantuan yang sesuai. Pemahaman menyeluruh tentang teori, motivasi, dan juga kesulitan belajar sangat penting untuk menciptakan pembelajaran yang efektif dan berpihak pada kebutuhan siswa. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas
kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.